Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Anak-anakku semua, kelas 6 yang berbahagia dimanapun kalian berada, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun suasana belajar di rumah, tapi tidak mengganggu semangat kalian dalam belajar, terutama dalam pembelajaran agama Islam dan budi pekerti. Kali ini Pak Guru akan memaparkan tentang materi pelajaran ke-10, yaitu materi senangnya meneladani para nabi dan Ashabul Kahfi. Pada bagian yang pertama ini, Pak Guru akan memaparkan tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, di mana kadernya adalah kalian bisa meyakini kebenaran kisah Nabi Yunus alaihissalam, menunjukkan sikap tanggung jawab, memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf, dan mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian setelah pembelajaran ini, anak diharapkan mampu memahami kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dan mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Ini kalau yang meyakini ini adalah KI 1, menunjukkan sikap tanggung jawab adalah KI 2, sosial. Kalau memahami kisah keteladanan KI 3 dan menceritakan kisah keteladanan adalah KI 4 atau praktek. Baik anak-anak, mari kita mulai kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus itu seorang rasul yang diberikan tugas untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya. Bagaimana dalam firman Quran surat Al-Anbiya ayat 87, ini ada kalimat la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau atau selain Allah. Ini doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dibaca ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan. Waktu Nabi Yunus meninggalkan umatnya karena Nabi Yunus putus asa dalam berdakwah, tidak ada umatnya yang mau menyembah Allah. Akhirnya beliau meninggalkan umatnya, mengikuti nelayan, ikut dalam perahu. Tapi Nabi Yunus akhirnya terjunkan ke laut dan beliau dimakan atau ditelan dalam perut ikan hiu. Kisahnya bagaimana anak-anak? Mari kita lanjutkan. Siapa sih Nabi Yunus alaihissalam itu? Beliau adalah putra daripada Mata. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di kampung yang bernama Ninawa, daerah Mosul, Irak. Ya. Penduduk kampung Ninawa ini menyembah berhala, bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus Nabi Yunus untuk memberikan petunjuk agar mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sesembahan mereka, yaitu berupa patung berhala. Tapi bukannya mereka menerima ajakan Nabi Yunus,
justru penduduk Ninawa itu mengolok-olok Nabi Yunus, bahkan menghina beliau. Ya, tidak cuma sekali dua kali, berkali-kali penduduk Ninawa diajak oleh Nabi Yunus, tapi mereka tidak mau menghiraukan ajakan Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Akhirnya dalam keadaan begitu, Nabi Yunus tidak mengharapkan keimanan mereka lagi. Ya, mereka sudah susah dibimbing, dan akhirnya Nabi Yunus berkeinginan untuk meninggalkan penduduk Ninawa, pergi keluar dari kampung Ninawa. Allah mewahyukan kepada Nabi Yunus bahwa kaum itu akan diberi azab oleh Allah yang sangat pedih, ya, dimana dengan azab mereka supaya mereka bertobat kepada Allah, mengikuti ajakan Nabi. Tapi sebelum azab diturunkan, Nabi Yunus sudah keluar dari kampung Ninawa. Ya. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kampung Ninawa, Allah menurunkan azab kepada mereka, pada kaum Nabi Yunus yang ada di penduduk Ninawa. Ya, sebagaimana diterangkan dalam surat Yunus ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Nabi Yunus. Ya. Lama amanu kasyafna anhum adzabal hisyi fil hayati dunya wa mata'nahum ila hin. Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan. Tapi ada syaratnya, ketika kaum itu beriman. Ya. Dan Allah akan memberikan kesenangan hidup sampai batas waktu tertentu. Ketika Allah menurunkan azab kepada kampung Ninawa, penduduk diberi sebuah azab yang besar. Mereka ingat akan ajaran Nabi Yunus. Mereka menyesal tidak mengikuti ajaran Nabi Yunus. Akhirnya mereka bertaubat kepada Allah, dan mereka mendambakan keterangan Nabi Yunus alaihi salam. Dengan pertaubatannya mereka itulah Allah mengangkat azab yang diturunkan kepada kaum Ninawa. Azabnya reda dan kampung itu menjadi aman. Mereka sangat merindukan kedatangan siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Teladan apakah yang bisa diambil daripada kisah Nabi Yunus ini, anak-anak? Ya. Kita harus selalu tahan uji dalam mengemban tugas. Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa dengan keimanan kaum Ninawa. Allah menegur Nabi Yunus, ditelan ikan hiu atau ikan paus sebagai pertanda bahwasannya Allah menguji ketahanan Nabi Yunus dalam menyampaikan dakwah di kaum Ninawa. Nabi Yunus bertaubat, merasa bersalah meninggalkan kaum Ninawa. Dalam perut ikan hiu itu beliau selalu
berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Nabi Yunus merasa dirinya telah berbuat dosa. Anak-anak yang berbahagia, semoga sedikit uraian ini bisa memperteguh teladan kita dalam meneladani Nabi Yunus alaihissalam. Apabila kalian diberi tugas, jangan putus asa. Selalu giat menjalankan tugas dalam kondisi apapun, ingin supaya tugasnya bisa dilaksanakan. Kalian mendapat PR, kerjakanlah PR dengan baik. Mendapat tugas di rumah oleh orang tua, kerjakanlah dengan baik. Amin.